Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena telah bersedia menjadi narasumber untuk wawancara yang kami lakukan hari ini. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Adapun maksud dan tujuan dari wawancara kami yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran mengenai salah satu dari 8 standar pendidikan nasional. Dan standar pendidikan nasional yang kami bahas pada kesempatan ini yaitu standar sarana dan prasarana. Sebelum itu perkenalkan Kak Andi Reski dan teman kelompok saya yaitu Hisda Sukma Putra. Dan selanjutnya mungkin boleh kami meminta Ibu untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, kami dari SMA Negeri 15 Wajo, wakili sebagai Wakasek Sarana Prasarana. Adapun alamat sekolah kami berada di Kabupaten Wajo, Kecamatan Sajoangin, Desa Salobulo. Saya kira itu perkenalannya. Untuk selanjutnya mungkin kami akan langsung ke bagian pertanyaan. Silahkan. Pertanyaan pertama dari kami yaitu sarana dan prasarana apa saja yang terdapat di sekolah SMA 15 Wajo? Baik, terima kasih banyak Nanda. Sebelum saya sampaikan tentang kelengkapan sarana dan prasarana apa saja yang terdapat di SMA Negeri 15 Wajo, sebelumnya informasikan bahwa SMA Negeri 15 Wajo itu berdiri pada tahun 2008 dan boleh dikatakan bahwa SMA Negeri 15 Wajo itu merupakan sekolah termuda di Kabupaten Wajo. Oleh sebab itu mungkin kalau berbicara tentang kelengkapan sarana bisa dibilang sekolah kami masih masih butuh tambahan sarana-sarana. Jadi baik untuk lebih ini mungkin persingkat waktu saya bacakan saja ya. Sarana yang pertama yang ada di sekolah kami adalah kantor yang terdiri dari ruang kepala sekolah, ada ruang tata usaha, kemudian ruang guru. Di dalamnya itu dilengkapi dengan mobiler seperti meja kursi, ada peralatan komputer seperti printer dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada ruang UKS yang mana di dalamnya dilengkapi dengan mobiler seperti meja kursi, lemari, tempat tidur, ada box P3K, kemudian alat-alat kesehatan dan obat-obatan ya. Kemudian mobiler yang ketiga atau sarana prasarana yang ketiga, ada ruang BK yang dilengkapi dengan mobiler berupa meja, kursi, dan lemari. Nah, selanjutnya untuk sarana yang keempat, ada ruang kelas. Di SMA Negeri 15 Wajo itu terdiri dari 14 ruang kelas ya, yang mana dilengkapi dengan mobiler berupa meja kursi di dalam kelas, kemudian ada meja kursi untuk siswa juga, beserta dengan peralatan-peralatan yang ada di dalamnya. Kemudian yang kelima, di sekolah kami juga dilengkapi oleh ruang laboratorium IPA yang terdiri dari ada tiga laboratorium ya, ada lab fisika, ada lab biologi, ada juga lab kimia. Yang yang masing-masing ukurannya ada 8 kali 15 meter kubik. Lengkapi dengan mobiler seperti meja kursi, guru, ada lemari, serta alat peraga dan media pembelajaran lainnya yang ada di dalamnya ya. Kemudian SMA Negeri 15 Wajo juga memiliki laboratorium komputer yang dilengkapi dengan komputer berjumlah 42 unit kalau tidak salah. Kemudian ada meja kursi guru di dalam, ada juga meja kursi siswa, ada lemari yang dilengkapi dengan WiFi yang bisa digunakan oleh semua siswa yang ada di SMA 15 Wajo. Kemudian berikutnya ada perpustakaan yang mana di dalamnya dilengkapi dengan mobiler berupa meja kursi, ada rak, ada lemari, dan buku-buku pembelajaran apakah itu berupa non fiksi dan fiksi. Sudah dilengkapi ya. Kemudian di SMA Negeri 15 Wajo juga memiliki ruang multimedia
Namun pada saat ini ruang multimedia itu kami gunakan sebagai ruang OSIS untuk sementara, ya. Kemudian sarana berikutnya, sekolah kami juga sudah memiliki musala atau rumah ibadah yang dilengkapi dengan alat-alat salat di dalamnya. Nah, sarana penunjang lainnya ada gudang, ada toilet atau WC, parkiran dan kantin. Sekira itu Nanda untuk sarana dan prasarananya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang perlu direncanakan dan siapa saja yang terlibat dalam perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di SMA 15 Wajo? Baik, untuk hal-hal yang diperlukan ya, atau yang direncanakan, dan siapa saja yang terlibat dalam perencanaan sarana dan prasarana. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sekolah kami itu kan merupakan sekolah termuda ya. Jadi mengingat kondisi sekolah yang masih muda memang, sehingga kami punya banyak kebutuhan sarana dan prasarana. Saya kasih contoh saja ya, di bidang olahraga misalnya, kami butuh ruangan seperti tempat penyimpanan barang-barang olahraga. Kemudian kami juga berencana untuk membuat lapangan basket, itu di bidang keolahragaan. Kemudian saya kasih contoh lain, di bidang kesenian misalnya kami juga butuh ruangan untuk menyimpan barang-barang seperti drum band, alat-alat seni, atau karya-karya siswa yang lain. Kemudian selanjutnya mengingat kondisi sekolah kami yang cukup luas wilayahnya atau lokasinya, sehingga kami merencanakan pembuatan pagar keliling untuk menjaga keamanan sekolah. Saya kira itu untuk sementara mengenai perencanaannya ya. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA 15 Wajo dan siapa saja yang terlibat dalam pengadaan tersebut? Sekian. Ya, terima kasih Nanda untuk pertanyaannya ya. Mengenai proses pengadaan sarana dan prasarana di sekolah kami di SMA Negeri 15 Wajo, kami biasanya menggunakan beberapa sumber dana. Biasanya itu ada dana DAK, dana bansos. Caranya itu biasanya kita memasukkan proposal, apakah itu langsung ke provinsi, biasanya juga ke pusat. Nah, yang paling sering kami pakai untuk pengadaannya yaitu sumber dananya biasanya dari bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Itu dilakukan secara bertahap ya. Nah, kalau bertanya tentang siapa yang terlibat dalam pengadaan itu, pastinya kepala sekolah, itu yang pertama ya. Kemudian bendahara, ada wakasek sarana dan prasarana, dan termasuk juga tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang ada di SMA Negeri 15 Wajo. Kira itu untuk pengadaannya. Jawaban yang telah diberikan di pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses pendistribusian sarana dan prasarana seperti buku dan media belajar lainnya di SMA 15 Wajo? Terima kasih. Ya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan keempat, ini mengenai proses pendistribusian sarana yang ada di SMA Negeri 15 Wajo atau di sekolah kami ya. Jadi begini Nanda, di sekolah kami itu masing-masing prasarana yang ada itu memiliki atau dikelola oleh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di setiap ruangan. Sehingga yang ditugaskan untuk bertanggung jawab di dalamnya, misalnya perpustakaan, saya kasih contoh ya, sekolah kami punya kepala perpustakaan dan punya pengelola perpustakaan. Mereka yang bertanggung jawab di dalamnya untuk mendistribusikan sarana yang ada di dalam ruangan tersebut. Mungkin berupa peminjaman buku atau pemakaian buku misalnya ya. Kemudian contoh yang kedua, yang saya kasih misalnya di laboratorium biologi, kami punya kepala lab biologi yang mengelola administrasi lab biologi itu sendiri. Mereka lah yang melakukan proses pendistribusian itu ke siswa tentang pembagian media belajar yang ada di dalamnya. Walaupun tetaplah kepala sekolah dan wakasek sarana prasarana yang bertanggung jawab penuh dalam proses pendistribusian sarana tersebut. Kira itu. Terima kasih. Kemudian pertanyaan kami yang berikutnya yaitu kan Ibu sudah banyak menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Terus pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di SMA 15 Wajo dan siapa saja yang terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut.
kasih. Ini pertanyaan kelima ya. Untuk cara pemeliharaannya dan siapa saja yang terlibat di dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, inilah yang paling susah sebenarnya dilakukan pemeliharaan ya. Jadi pemeliharaannya itu kami menjaga dan tidak merusak sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Mungkin dengan menyimpannya dengan baik atau dibersihkan setelah dipakai, seperti itu mungkin ya. Contoh lainnya saya kasih misalnya pemeliharaan gedung. Biasanya sekolah itu melakukan pengecatan ulang. Mungkin dilakukan sekali setahun atau lebih dari setahun baru dilakukan lagi pengecatan ya. Jadi untuk pemeliharaannya itu dilakukan sebenarnya semua warga sekolah itu berhak dan berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan. Mulai dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kemudian siswa itu sendiri. Jadi kita bekerja sama semua untuk proses pemeliharaannya, Nanda. Mungkin seperti itu. Ya. Sekian pertanyaan saya, Bu. Saya kembalikan kepada Saudara Andi Reski. Ya, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih atas informasi-informasinya. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber kami. Ya, sama-sama. Serta kami mohon maaf jika terdapat salah kata yang tidak disengaja saat proses wawancara berlangsung. Kami akhiri wawancara ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil observasi terhadap standar sarana dan prasarana di sekolah SMA Negeri 15 Pajok. Sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu pengertian dari standar sarana dan prasarana pendidikan. Baiklah, standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan adanya standar sarana dan prasarana, kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah bisa berjalan lancar dan kondusif dengan tetap mengedepankan keamanan peserta didik. Garis besar sarana dan prasarana yang baik terdiri dari yang pertama, memiliki perabot, media pembelajaran, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya. Kedua, mempunyai lahan, kelas, ruang pimpinan, laboratorium, perpustakaan, kantin, tempat olahraga, tempat bermain, dan tempat ibadah. Selanjutnya yaitu hasil observasi standar sarana dan prasarana yang kami lakukan di sekolah SMA Negeri 15 Pajok. Kelengkapan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah SMA Negeri 15 Pajok yaitu yang pertama terdapat prasarana ruang kelas yang berjumlah 12 dengan keadaan baik. Kelengkapan sarana di dalam prasarana ruang kelas seperti meja, kursi, papan tulis, dan alat-alat kebersihan, tempat sampah, alat pel, dan juga sapu. Dan selanjutnya terdapat prasarana ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata usaha yang masing-masing berjumlah 1 dan dalam keadaan baik. Kelengkapan sarana yang terdapat pada ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang tata usaha yaitu meja, kursi, dan juga papan tulis. Lalu selanjutnya terdapat 1 lab komputer dalam keadaan baik. Kelengkapan sarana yang terdapat pada lab komputer ini seperti meja, kursi, komputer, dan juga infocus. Selanjutnya terdapat prasarana lab kimia dan lab fisika yang masing-masing berjumlah 1 dan dalam keadaan baik. Kelengkapan sarana yang terdapat pada lab kimia dan fisika yaitu seperti meja, kursi, dan juga sarana pembelajaran praktek. Lalu terdapat 2 lapangan olahraga dalam keadaan baik, yaitu lapangan voli dan juga lapangan bola. Selanjutnya terdapat 1 prasarana perpustakaan yang dalam keadaan baik. Kelengkapan sarana yang terdapat pada prasarana perpustakaan yaitu antara lain seperti kursi, meja, dan juga buku sebagai media pembelajaran. Lalu terdapat 1 gedung aula dalam keadaan baik, dan juga terdapat 1 ruang OSIS yang dalam keadaan baik juga. Lalu terdapat 1 prasarana musola yang dalam keadaan baik, dan kelengkapan sarana pada musola yaitu Al-Quran, sajadah, dan alat pengeras suara. Lalu terdapat juga 3 toilet yang ketiganya dalam keadaan baik. Lalu terdapat kantin yang ketiganya juga dalam keadaan baik.
sarana pada kantin seperti meja dan kursi. Lalu terdapat gudang yang berjumlah 1 dan dalam keadaan sedan. Prasarana gudang digunakan untuk menyimpan sarana-sarana pembelajaran dan juga sarana-sarana kesenian lainnya. Selanjutnya gambar atau dokumentasi terhadap sarana dan prasarana di sekolah SMA Negeri 15 Wajo. Terima kasih kepada Ibu BC Supriyanti SE yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara bersama kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.